Halo, Sobat Yuk Nonton, apa kabarnya? Pada cerita film zombie kali ini, Bang Bob akan menceritakan kisah seorang satpam wanita dan anak perempuannya yang selamat melawan zombie. Bagaimana ceritanya? Yuk, nonton aja. Cerita film ini dimulai dari seorang anak kecil bernama Tata dan ayahnya yang bernama Javi, yang sedang mengunjungi ibunya yang bernama Iris. Javi ingin menitipkan Tata pada Iris dikarenakan dia ada pekerjaan mendesak yang harus dia lakukan. Iris yang semula menolaknya dikarenakan pekerjaan dia yang hanya seorang satpam wanita, akhirnya menyetujuinya demi putri satu-satunya mereka. Untuk membawa Tata ke tempat kerjanya, Iris yang merupakan satpam gedung olahraga, dia harus membuat Tata bersembunyi dulu di belakang mobil seberang pintu masuk. Yang menjaga saat itu adalah Mario. Dengan sedikit basa-basi perhatian ke Mario, Iris berhasil membuat Tata masuk ke dalam gedung itu. Iris menjelaskan kepada putrinya kalau di dalam gedung ini, dia bekerja sendirian dan hanya ditemanin oleh seekor kucing gemuk. Tata bertanya pada Iris mengapa ibunya tidak mempunyai pistol dan Iris menjawab kalau ada apa-apa, dia akan. Karena Iris harus melakukan pekerjaannya sebagai satpam, dia mengajak Tata ke ruangan basketball agar dia menunggu ibunya dengan bermain di sana sendirian. Dan dia akan mengawasinya dengan kamera CCTV yang ada di sana. Iris tidak menyadari kalau keadaan di luar sana sedang kacau oleh virus zombie yang sedang menyebar luas. Dia tetap melakukan pekerjaannya sebagai satpam jaga malam dan tetap menjaga anaknya yang tiba-tiba mati lampu. Tata sedikit ketakutan dengan keadaan ini, tetapi Iris mencoba menenangkan Tata dengan bercerita bagaimana dia melawan rasa takut. Cerita itu membuat dia bersedih dan tiba-tiba, dia melihat ada perkelahian di luar yang membuat dia panik. Rasa paniknya membuat dia menelpon polisi dan pergi ke atap untuk menanyakan pada David, apa yang sedang terjadi. David pun menjawab itu hanya perkelahian biasa antara pemakai narkoba. Karena Iris sedikit ketakutan, dia pun pergi ke bawah untuk mengecek Tata dan mengunci pintu gerbang gedung itu. Setelah selesai mengunci pintu utama gedung itu, Iris kembali mencari Tata yang ternyata dia tidak ada di tempatnya. Iris pun langsung berlari mencari di tempat lain yang tiba-tiba ada seseorang yang memasuki gedung. Dia pun mencoba menegurnya, tetapi orang itu malah teriak dan berlari menghampiri Iris hingga dia memukulnya. Setelah orang itu jatuh, dia pun bangkit kembali dan mengejar Iris hingga dia lari ke atas dan mengunci pintu. Iris pun kembali ke pintu depan dan mencari David yang ternyata telah terjadi kekacauan di luar yang mengakibatkan David mati menggenaskan. Hal ini bikin dia panik dan stres hingga membuat dia teringat dengan Tata yang hilang entah kemana. Ketika dia melihat kembali ke TV, dia melihat ada Tata yang sendirian dan kebingungan. Dengan cepat dia mencoba telepon Tata dan Tata pun menerimanya. Dia bilang ke Tata kalau dia harus segera mengunci pintu dan jangan membuka kalau tidak ada tanda 2 kali ketukan. Baru dia sedikit lebih lega perkara Tata. Dan ketika dia melihat ke TV yang sebelah kanan, dia melihat ada seorang laki-laki dan anaknya sedang berada di dalam gedung. Tiba-tiba, ada seorang zombie yang berada di dekatnya dengan ketukan yang sama buat kode Tata yang membuat Iris berusaha bersembunyi. Sedangkan Tata yang mencoba mengunci pintu, didatangin zombie yang mencoba masuk. Dia pun ketakutan yang membuat dia bersembunyi yang tiba-tiba. Kita kembali ke Iris yang berusaha bersembunyi, mendapati kalau zombie itu masuk ke ruangannya untuk mencari dia. Zombie itu pun mencari ke sana kemari hingga akhirnya ada seekor kucingnya Iris memasuki ruangan dan dengan sadisnya zombie itu melempar kucing itu hingga memukulinya yang membuat Iris menangis ketakutan. Tidak lama setelah itu, Iris pun segera keluar perlahan-lahan sambil melihat si zombie dan lari menuju pintu satunya untuk bersembunyi sambil melihat Tata.
Aeris terkejut melihat Tata didatangi oleh zombie dan dia menangis sambil berdoa. Entah doanya dikabulkan atau tidak, Aeris merasakan ada sesuatu dengan zombie-zombie itu. Dia mempelajari pergerakan zombie itu dengan menghitung perubahan pada zombie tiap 32 detik setelah membunuh korbannya. Zombie itu menjadi kaku setelah membunuh atau menganiaya korbannya dan setelah 32 detik bangun kembali mencari korban lainnya. Tidak lama kemudian, dia mendengar ada suara dan ternyata adalah suara mobil polisi. Demi mengejar suara sirine polisi itu, Aeris harus melewati ruangan loker yang dia curigai ada zombinya. Sambil memancing keberadaan zombie, Aeris menggunakan bola tenis yang dia lemparkan ke arah depan. Perlahan-lahan dia berjalan maju ke depan dan melihat ada zombie yang sedang main bola, yang dia lemparkan. Dia mencoba bersembunyi untuk menghindari zombie yang sedang lewat. Setelah itu dia mencoba maju lagi yang tiba-tiba. Tidak lama kemudian, dia ditolong oleh seseorang yang tidak dikenal dan membuat dia melarikan diri ke kolam berenang. Orang itu pun datang dan mendorong Aeris hingga terjatuh ke kolam berenang. Awalnya Aeris menyangka orang itu zombie dan ternyata dia malah menunjukkan, kalau zombie jatuh ke air maka dia akan tidak berdaya dan akan terlihat mati. Setelah mereka selamat sampai di atas, orang itu memperkenalkan dirinya yang bernama Louis. Dia pun menceritakan kalau orang terkena virus zombie itu akan ada tanda merah di telapak tangannya. Aeris meminta agar Louis membantunya mencari Tata, dan Louis akan menolongnya asalkan dia membantu istrinya dahulu yang sedang hamil dan mau melahirkan. Sesampainya Aeris di tempat Louis, dia melihat ada burung dara yang katanya Louis bisa menenangkan istrinya. Dia pun menamakan anaknya, Raoul, sesuai dengan nama kakeknya. Tetapi, ketika dia melihat istrinya Louis, Aeris langsung lari ke atas dan Louis pun datang menyusulnya. Louis mencoba merayu Aeris agar dia bisa membantunya walaupun Mimi, istrinya Louis terinfeksi virus zombie. Louis mencoba memakai Tata, sebagai alasan dia agar Aeris dapat membantunya. Aeris mencurigai Louis yang mengetahui nama anaknya, yang akhirnya Aeris tetap bersikeras dan mengancam Louis agar memberitahukan keberadaan anaknya. Hal ini membuat Louis langsung mencekik Aeris. Karena sudah tidak berdaya, Aeris pun menyetujui syaratnya Louis yang meminta agar dia membantu istrinya dahulu, baru menolong Tata. Tanpa mereka sadari satu persatu para zombie memasuki gedung. Ketika Aeris membantu Louis mengantar istrinya, Mimi, dia melihat ada seseorang terluka yang ternyata adalah Javi mantan suaminya Aeris yang perutnya telah robek. Tidak lama kemudian, setelah Javi menitipkan Tata pada Aeris, dia pun berteriak yang mengakibatkan para zombie mendengarnya. Louis segera memanggil Aeris agar cepat meninggalkan Javi yang sudah terinfeksi virus zombie itu. Dia mengatakan kalau Mimi telah pecah air ketubannya dan bersiap-siap kedatangan para zombie karena teriakan Javi. Melihat ini, Aeris segera mengeluarkan bom asap yang tersimpan di dalam tasnya dan meminta agar Louis menyebarkannya supaya zombie-zombie itu tidak bisa melihat mereka. Strateginya Aeris berhasil, zombie-zombie itu kebingungan. Walaupun Aeris sempat terjatuh dan diserang oleh zombie, dia berhasil melepaskan dirinya dan berlari ke atas. Ketika di atas, dia melihat ada salah satu zombie yang sedang memperhatikan perutnya Mimi dan berniat membacoknya. Aeris pun berteriak yang membuat Louis memukul zombie itu hingga mati. Dan mereka pun akhirnya selamat sampai pada ruangan dokter yang ada di gedung itu. Louis memaksa Aeris agar dia membantu mengeluarkan bayi itu dari Mimi. Awalnya Aeris menolaknya, tetapi karena kasihan dia pun melakukannya. Untungnya bayinya selamat dan belum terjangkit virus zombie. Menurut Louis, bayi itu harus didekatkan pada ibunya dan hal ini membuat Aeris panik. Karena cuma butuh waktu 32 detik sebelum Mimi kembali menjadi zombie yang brutal, tiba-tiba
Aeris segera mengambil senter dan dia melihat kalau Mimi telah hilang. Dia mencari Louis dan menanyakan keberadaan bayi itu. Setelah mencari kesana kemari mereka melihat bayi itu di tangan Mimi yang siap untuk memakannya. Walaupun Louis mencoba mencegahnya, dia pun akhirnya menembak Mimi demi menyelamatkan bayi itu. Dan setelah itu dia mengatakan keberadaan Tata yang ada di tempat pembakaran. Aeris dengan penuh rasa khawatir langsung berangkat mencari Tata. Sesampainya dia di tempat itu, dia melihat ada mayat zombie dan tasnya Tata yang tergeletak di sana. Dengan mengikuti jejak darah dari tas itu, dia mendapati kalau ada mayat anak kecil yang sedang terbakar. Hal ini membuat dia menangis dan berteriak sekencang-kencangnya. Karena merasa sudah tidak ada harapan, yang membuat dia depresi berat, dia pun nekat mencoba membunuh dirinya dengan pistol yang tergeletak di tanah. Tiba-tiba, ada tikus yang mengalihkan perhatiannya dan dia melihat ada pintu security yang terkunci. Dia pun mencoba membuka pintu itu dengan melakukan kode yang dia ajarkan ke Tata. Dan ternyata di dalam ruangan itu ada... Walaupun hanya kebahagiaan sesaat, tetapi Aeris sedikit lega hatinya. Tata pun menceritakan kalau yang dibakar itu adalah anak dari orang yang menolongnya sembunyi di ruangan itu. Setelah Aeris mengecek tangannya Tata, dia mengajaknya untuk pergi dari situ untuk menuju mobil dan perahu yang sudah disiapkan untuk pergi ke laut. Zombie-zombie itu telah memenuhi gedung itu dan membuat Aeris susah untuk mencari jalan keluar yang terjebak di ruangan penuh tikus. Melihat banyaknya tikus membuat Aeris berpikir untuk membakar kain yang membuat tikus-tikus itu berlarian keluar ruangan, dan membuat zombie-zombie yang ada di luar menyerangnya hingga kaku. Seperti yang diceritakan sebelumnya Sok, kalau zombie di film ini akan kaku setelah menganiaya korbannya. Aeris segera menyalakan timer di HP-nya untuk melewati zombie-zombie itu. Awalnya lancar, tetapi ketika salah satu zombie itu memegang tangan Tata, Aeris sedikit panik dan mengeluarkan pistolnya untuk menembaknya. Tetapi, karena waktu sudah mendesak tinggal 2 detik lagi sebelum zombie-zombie itu mengganas, dengan panik Aeris langsung memukulnya dengan sebuah linggis yang dipungutnya. Dan akhirnya zombie-zombie itu bangun kembali yang mengejar Aeris sampai ke ruangan basket. Di ruangan basket, Aeris dan Tata nyaris dikepung oleh zombie-zombie yang memasuki ruangan itu. Tetapi dia berhasil kabur ke bawah melalui tangga dan menemukan mobil ambulan. Dengan cepat dia mengunci zombie-zombie itu di dalam ambulan. Dia pun kabur menuju mobil yang sudah dipersiapkan yang ternyata mobilnya kempes. Tetapi, Aeris tidak kekurangan akal, dengan cekatan dia mempersiapkan mobil itu agar jalan sendiri buat memancing zombie. Sementara itu, dia kabur melalui selokan. Di dalam selokan, Aeris mendengar suara bayi dan ternyata itu Louis yang terluka. Louis menitipkan bayinya pada Aeris dan mengatakan untuk mencari Albatros yang merupakan sebuah perahu. Tiba-tiba, datang zombie yang pertama kali dipukul Aeris dengan tanda 2 ketukan buat kode Tata waktu itu. Aeris menyuruh Tata pergi apabila sudah tidak ada suara lagi dan dalam 32 detik dia harus segera lari. Setelah 32 detik, bukannya lari Tata malah mengambil pistol paku dan diarahkan ke zombie itu yang telah kaku. Dengan wajah lugunya dia menembakkan paku itu tepat di jidatnya si zombie. Setelah zombie itu mati, ada suara anak bayi menangis yang ternyata anaknya Louis. Sambil membawa bayi itu mereka pun meninggalkan tempat itu. Dengan kepergian mereka maka berakhirlah cerita film ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Silakan like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk menyaksikan video horor berikutnya.